Dan kalau lu lihat Arsenal kemarin, ya orang taunya skor mainnya hancur banget, jelek. Dua-dua nggak layak menang itu kalau bilang. Tapi susah loh coach ngalahin Brighton di kandang. Betul. Gue nggak lihat skornya, tapi bermainnya itu jelek banget. Nyaris nggak ada peluang yang mereka create. Satu shot on target. Satu shot on target 90 menit kan gila. Tapi beruntungnya dapat satu shot bola di flag. Ya. Kena kolongnya kiper. Beruntungnya di situ. Tapi apakah ia selalu beruntung? Kan enggak. Tapi enggak beruntung sih coach. Karena kalau lihat sebelum gol itu terjadi kan sebetulnya Hinkapie itu sempat kehilangan bola kan. Tapi dia punya naluri untuk ngepres balik dengan cepat. Ngambil bola lagi, akhirnya terjadilah itu peluang gitu. Terus Raya blunder. Ya. Itu juga kalau lawan tim yang lebih canggih habis juga itu. Selesai itu. Iya. Dalam arti ya memang gak gampang. Kalau gue bilang sih Arsenal beruntung, dan gak masalah juga Arsenal beruntung. Ya penting. Yang menjadi masalah kan mau sampai kapan lo beruntung, ngerti gak? Ya. Maka dari itu ini sisa Arsenal 8 match, yang lain masih 9 match. Bener-bener masih gak bisa dilihat siapa yang jadi juara atau enggak. Karena nggak ada yang konsisten gue bilang. Iya. Tapi ketika lu unggul di menit awal ya, lu juga harus punya mental kuat buat mempertahankan. Iya, betul. Itu satu poin juga coach. Karena mungkin Gabriel sih yang gua bisa kasih kredit kemarin, yang mainnya agak lumayan. Dia sangat dominan di belakang, percaya diri juga. Oh iya, kalau belakang sih Arsenal oke lah musim ini. Defense-nya kuat semua lah. Depan itu yang jadi masalah. Lu bayar 70 juta untuk seorang striker kayak gini. Gue mending Havertz main. Semoga Gyökeres dicadangin lah nextnya. Ini masalah game plan. Kan kita udah bahas berkali-kali di sini kan. Gyökeres gak bisa dikasih kayak gitu. Dan Kessie juga terbukti lagi gak bisa ngebantu. Gak bisa ngebantu Gyökeres juga. Karena Gyökeres berapa kali dapat bola di tengah lapangan. Dia suruh lari dengan badan segempal itu. Gak mungkin. Tapi itu tetap dilakukan oleh Arteta. No choice. Balik lagi kan? Gak ada. Emang Havertz gak ada di bench? Emang di bench taruh dia lah coach. Lu taruh dia sebagai real striker, jangan suruh dia kerja keras. Jangan suruh dia bolak-balik. Arsenal tuh 3 tahun runner up loh. Kekurangannya apa? Kan yang cetak gol. Cetak gol yang konsisten ya. Nah, itulah Gyökeres dibeli untuk cetak gol, tapi disuruh kerja keras kayak Weghorst di MU dulu. Untuk gaya main kayak gitu sih emang susah. Gyökeres. Tapi balik lagi lah, maksudnya Gyökeres gak nyetak gol juga ada alasannya kan. Dia gak dapat suplai bola. Iya, betul. Itu menjadi alasan yang lain menurut gue. Jadi gak bisa nyalahin Gyökeres aja sih menurut gue. Enggak. Karena gelandang serangnya juga dan flanknya Arteta gak bisa manfaatkan Gyökeres. Karena kita tahu Saka juga musim ini kan gak sebagus musim lalu. Jelek lah musim ini. Martinelli kau yang parah banget anjir. Martinelli parah banget mainnya. Martinelli 5-6 tahun, cuma setahun doang main bagus. 2 tahun lalu, sisanya hancur. Dan tetap dipertahankan sama Arteta. Dan masuk timnas Brasil. Iya, cuman Martinelli teamworknya bagus sih menurut gua. Maksudnya ya lari-lari untuk bermain as a team ya. Fred juga tuh. Iya. Makanya dipakai juga timnas Brasil kan. Tapi Martinelli tuh kadang-kadang kalau lu butuh counter attack di babak kedua tuh dia memang cocok. Dia punya kecepatan. Dan dia gak punya ego tinggi sih menurut gua. Betul. Ya gimana mau ego tinggi, lu main pas-pasan mau ego tinggi lagi. Karena harusnya keplak apa mau ego tinggi. Dia menurut gua membukakan ruang buat orang lain tuh harusnya orang lain yang bisa mencetak gol lebih banyak. Tapi sayangnya itu semua buka ruang, terus siapa yang masuk? Ya itu dia. Tapi itu menurut gua kayaknya terlalu banyak orang yang gak punya ego. Akhirnya begitu. Akhirnya buka ruang semua. Gak ada yang masuk. Sampai Eze juga akhirnya buka ruang juga, gak ngegolin juga gitu. Tapi lu setuju gak dengan pernyataan si pelatihnya Brighton yang cukup keras menurut gue, nyindir gaya permainan dari Arteta, yang dibilang hanya satu tim di pertandingan ini yang ingin bermain sepak bola? Lah, gak kebalik, maksudnya gimana sih? Enggak sih, gue gak setuju. Arsenal juga pengen main sepak bola, cuma lagi jelek aja, susah pegang bola. Dan Brighton juga gak bagus-bagus amat. Karena pelatih Brighton bilang Arsenal tuh lebih banyak buang-buang waktu di babak kedua. Ya, mungkin babak kedua sedikit buang waktu. Tapi kalau dibilang ingin bermain bola enggak juga. Tapi emang sering begitu kan. Arsenal dalam keadaan unggul ke babak keduanya sering lebih bermain agak nahan. Terus juga kayak lawan Chelsea lah kemarin. Dia kan sebenarnya bisa killing the game, tapi kenapa mainnya begitu malah membuat semua tim yang unggul rata-rata begitu. Liverpool City juga gitu kok. Dan itu kan sah-sah aja sebenarnya. Gak ada aturan dilanggar kan. Itu alasannya untuk gue Brighton akan lakukan hal yang sama kok. Kalau unggul 1 lu dipres habis-habisan, lu juga ngulur waktu, bullshit aja enggak. Karena gue juga ngeliat kemarin Arsenal dalam keadaan
nggak nyaman gitu untuk bisa menguasai bola. Babak kedua itu dihabisin, di press habis sama Brighton babak kedua. Jadi dibanding ngambil resiko tinggi ya dia mendingan bermain lebih safe gitu. Bener-bener super ugly win kemarin itu. Tapi itu yang gue bilang penting super ugly win seperti ini dalam situasi-situasi tertentu ya. Betul. 3 poin yang dibutuhkan. Cuman mau sampai kapan? Ya kan tinggal dikit lagi nih. Berapa pertandingan lagi? Tinggal 8 match lagi. 8 match lagi. Lu 8 match ugly win gak masalah, selalu menang menurut gua. Dan yang bisa ngalahin Brighton di kandang tuh cuman Crystal Palace sama Aston Villa, coach. City pun bahkan di musim ini nggak bisa ngalahin Brighton di kandang ataupun tandang. Jadi ini menurut gua match yang betul-betul penting, 3 poin yang mungkin bisa menentukan siapa juara Liga Inggris. Penting 8-9 match ke depan penting semua. Makanya, tapi untuk lihat situasinya memang benar, gue setuju sama Glenn dari si Brighton ya nggak segampang itu walaupun secara secara peringkatnya ya 13 ya, tapi kan tadi juga bilang Wolves aja bisa ngalahin Liverpool, bisa nahan imbang Arsenal, nahan imbang MU gitu. Jadi kalau lo ingat musim lalu Brighton di Emirates itu salah satu tim yang akhirnya ngejegal Arsenal. Iya betul. Yang waktu di Desember ya masalah akhir tahun kan. Merah. Itu salah satu Arsenal mulai goyang tuh di situ. Iya. Jadi menurut gue ini 3 poin yang penting. Iya, gue nggak ngeliat 3, gue ngeliat caranya itu parah. Tapi ya kalau misalkan dibandingkan musim lalu, musim ini skuadnya lebih oke lah. Kita udah sepakat soal kedalaman skuad, soal kualitas pemain, back kita juga bagus. Sekarang lu nggak bisa cuma di atas kertas skuad oke, lu harus tutup dengan trofi. Betul, dan musim ini ditutup sama trofi karena meyakinkan ini tim. Meyakinkan ini tim. Gue sih nggak yakin. Gue sih meyakinkan. Kalau lihat tim sih secara meyakinkan, karena kalau lihat musim lalu lihat sih tim paling main dengan paling bagus menurut gue Arsenal. Dan paling sangar ya secara permainan menurut gue Arsenal musim lalu. Iya, enggak juga. Cuman juaranya aja yang gak dapet menurut gue. Kalau dari secara 24 tahun juara yang gak dapet. Ya itu, ya kan? Atau 20 tahun plus. Jadi ini 8 pertandingan menjelang Koci bikin video minta maaf ke Arteta. Asik. Dari awal gue konsisten dukung Arteta. Oke, dari